Akan jangan mudah menzalimi pada orang lain, karena tidak semua doa dari orang-orang yang terzalimi itu baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknatnya Allah itu akan jatuh pada orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim, apapun itu perbuatan zalimnya, maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat lain Allah memberikan petunjuk, innahu la yuflihudz zalimun. Ingatlah bahwa orang-orang yang berbuat zalim itu dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Artinya kesebalikannya, dia akan mendapatkan celaka. Innahu la yuflihudz zalimun. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, ya, di kanan kiri kita banyak keluarga, banyak teman, maka kita berusaha bagaimana untuk tidak menzalimi kepada siapapun. Sekecil apapun itu perbuatan zalim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita supaya kita ini berhati-hati dengan perbuatan zalim kita kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia, kepada siapapun kita jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya perbuatan zalim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa perbuatan zalim sekecil apapun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram kita melakukan perbuatan zalim. Allah tadi sampai berfirman, inni haramtu zulman ala nafsi. Saya mengharamkan perbuatan zalim itu kepada diri saya. Allah saja tidak mau menzalimi kepada hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku Allah menjadikan perbuatan zalim itu diharamkan di antara kalian, maka fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Jadi perbuatan sekecil apapun, perbuatan zalim sekecil apapun kepada siapapun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah pada perbuatan zalim, takutlah kita ini menzalimi orang lain. Jangan terbiasa kita ini menzalimi orang lain. Yang terkadang kita sudah menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita untuk tidak menzalimi orang lain. Tapi terkadang kita juga tidak mampu untuk menahan lisan kita tidak menzalimi orang lain dari perkataan kita. Terkadang kita juga lepas sikap kita ini, kita usahakan untuk tidak menzalimi orang lain, tapi ternyata sikap kita menzalimi orang lain, membuat hatinya sakit. Nah, ini kita berusaha betul untuk bisa mengkoreksi terhadap diri kita masing-masing. Kalau Allah sudah mengharamkan tentang perbuatan zalim sekecil apapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bahayanya dari perbuatan zalim itu. Sampai Nabi mengatakan, ittaqi da'watal madlum. Takutlah pada doanya orang yang terzalimi. Sebab fa'innahu, maka sesungguhnya laisa bainaha, tidak ada di antara doa itu, wa bainallahi, dan di antara Allah, hijabun, penghalang. Karena tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah. Tidak ada penghalang, langsung terkabulkan. Itu bahayanya. Maka kita usahakan jangan mudah menzalimi pada orang lain. Karena tidak semua doa dari orang-orang yang terzalimi itu baik. Mungkin ada orang-orang yang diberi tingkat kesabaran tinggi oleh Allah ketika dia terzalimi, maka dia doa yang baik. Tetapi ketika ada orang yang mempunyai tingkat kesabaran rendah, ketika dia terzalimi, baik itu dari ucapan kita, baik dari perbuatan kita, terkadang dia latah mendoakan
doa yang jelek. Nah, kalau sudah Rasulullah mengatakan laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah, langsung terkabul. Maka kejelekan itu akan kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka perbuatan zalim sekecil apapun kepada siapapun, kita usahakan jangan sampai kita melakukannya. Jangan sampai kemudian kita menzalimi orang lain. Jangan mudah menzalimi orang lain. Karena itu tadi, tidak semua doa dari orang-orang yang kita zalimi itu baik. Terkadang ada orang yang kita zalimi ternyata mendoakan kita jelek. Kalau kemudian orang yang kita zalimi itu ternyata tingkat kesabarannya tinggi, mungkin doa-doa baik yang keluar dari lisannya. Tapi kalau orang yang tingkat kesabarannya rendah, orang yang kita zalimi tersebut akan mendoakan jelek kepada kita. Nah ini. Bahkan Allah sendiri sudah memberikan petunjuk kepada kita, wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Seandainya kita menzalimi orang lain, kita berbuat jelek pada orang lain dan orang lain tidak mendoakan jelek kepada kita, kita juga udah otomatis pasti akan mendapatkan kejelekan yang serupa. Balasannya sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, begitulah prinsip dalam muamalah hubungan kita antara manusia dengan manusia. Yang intinya adalah jangan sampai kemudian kita menzalimi orang lain, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Nah, kalau kemudian kita sudah berusaha menjaga sedemikian rupa ucapan kita agar tidak menzalimi orang lain, kita juga sudah menjaga bagaimana sikap kita agar tidak menzalimi orang lain, tapi ternyata kita diqadar oleh Allah berbuat salah, dan kata-kata kita yang mungkin asalnya tadi hanya bercanda tapi ternyata menyakiti pada hatinya orang lain, akhirnya apa? Menzalimi pada orang lain. Atau sikap kita yang tadinya ini sudah kita jaga, tapi ternyata dari sikap kita yang kita tidak sengaja itu justru menyakiti hatinya orang lain, menzalimi pada orang lain. Maka kita berusaha untuk meminta kehalalan. Nah, ini yang terpenting. Kita berusaha untuk meminta kehalalan. Agar apa? Agar Allah mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena perbuatan zalim yang kita lakukan antara kita dengan manusia lainnya itu tidak akan dilupakan oleh Allah, tetap akan dicatat sebagai perbuatan dosa. Kalau kemudian kita meminta kehalalan, maka Allah akan mengampuni. Kalau kemudian kita tidak meminta kehalalan, maka akan diusut oleh Allah sampai nanti di hari kiamat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man kanat lahu lamatun li akhihi. Barang siapa yang pernah melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya, siapapun itu, sekecil apapun, misalnya min irdihi, dari rahasianya, dari kehormatannya, au sayin, atau sesuatu apapun itu perbuatan zalim yang pernah kita lakukan, maka Nabi mengatakan fal yatahalalhu, maka hendaklah dia meminta kehalalan kepada saudaranya itu, supaya apa? Allah mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Karena itu tadi termasuk kategori yang ketiga, yaitu perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Dan itu la yatrukuhullah, tidak akan dilupakan oleh Allah, akan terus dicatat dosa. Kalau kita tidak selesaikan di dunia, tidak meminta kehalalan, maka akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat nanti. Nah, kalau di hari kiamat nanti perhitungannya hanya ada amal dan dosa. Kalau kemudian kita menzalimi orang lain dan kita tidak minta kehalalan di dunia, maka amalan baik kita yang akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Nah, kalau kemudian amalan kita sudah habis dan ternyata masih banyak orang-orang yang kita zalimi, maka dosanya orang-orang yang terzalimi itu kita yang menanggung. Yang akhirnya apa? Amalan kita habis, dosa kita bertambah. Yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang muflis. Sekali lagi, bahwa hubungan kita dengan Allah itu hablum minallah, harus baik, ibadah, dalam hal ibadah. Begitu juga hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, juga harus baik. Maka jangan sampai kita sekecil apapun melakukan perbuatan zalim kepada siapapun. Takutlah pada doanya orang-orang yang
teraniaya, takutlah pada doanya orang-orang yang terzolimi. Ittaqi da'watal madlum, takutlah pada doanya orang yang terzolimi, karena fa innahu laisa, tidak ada, bainaha, di antara doa, wa bainallahi, dan di antara Allah, hijabun, penghalang. Doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terzolimi itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mudah untuk menzalimi pada orang lain. Kalau kita diqadar oleh Allah menzalimi orang lain, maka segera meminta kehalalan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada